sekarang datanglah kita ke asal penerimaan dan pendapatan iuran ya. Sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita jelaskan di sini pendapatan penerimaan itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun spendingnya banyak, lebih meningkat lagi juga gitu. Baru pertama kali tembus 200 triliun lebih. Untuk RKAT kita setujui tahun 2025 ini gitu. Nah, tingkat kolektibilitas ini Bu Menteri Keuangannya juga menanyain kok bisa-bisanya 98,7% ngoleksi itu. Ngoleksi iuran. Kenapa? Sudah lebih dari 950.000 channel pembayaran. Ada GoPay, OVO, ada Indomaret, ada waduh kalau kita sebut 10 aja sulit nih 950.000 lebih. Jadi luar biasa gitu. Termasuk untuk seluruh segmen ya, terutama tadi yang disebut Pak Ketua Dewas yang agak sulit memang peserta PBPU atau bukan penerima upah. Upah aja nggak dapat ya. Itu paling sulit. Dan mereka ya karena tekanan ekonomi segala macam kadang-kadang kesadarannya. Kami kalau beli rokok mampu Pak. 500.000 sebulan mampu. BPJS nggak sampai 1/10-nya. Bukan 48.000 tapi 42.000 kalau bayar masih disubsidi oleh pemerintah baik pusat daerah bayarnya itu 35.000. Iya, gitu. Nah, termasuk kenapa BPJS ini sekarang bisa ngumpulin duit kayak gitu ya. Ini tidak mudah sekali lagi optimalisasi DAU, ada pajak rokok, ada pemutakhiran data secara berkala dengan kementerian lembaga, koordinasi kementerian lembaga, macam-macam ya. Ada WA Blast, telecollecting atau auto debit segala macam. Nah, saya tidak jelaskan sampai detail, tapi intinya itu dana DJS sekarang ini ya kita lihat ya dana DJS itu gimana sih? Kok sudah bangkrut atau apa gitu? Saya tekankan di sini sampai 2025 BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu, waduh bunyinya gagal bayar, 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada, tolong sebutkan satu rumah sakit di mana. Asal klaimnya beres, ya artinya itu tidak ada dispute ya. Kalau dispute itu diagnosisnya masih dispute gitu ya, masih belum diputuskan ya, atau pending klaim ya. Itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin. Tidak lebih dari 15 hari. Jangan dibandingkan dengan swasta loh ya. Ini ada orang heran kalau swasta karena kalau segitu terlalu cepat gitu. Gitu. Untuk diketahui saja. Jadi karena yang kalau di Indonesia itu Pak berita miring, wah itu yang luar biasa padahal pamannya mohon maaf. Itu pendingnya bisa 2%. Rame Pak. Padahal yang 95% lebih enggak pending, dibayar lunas, beres gitu. Tapi enggak isu gitu. Isunya itu justru yang kecil yang ini. Nah, untuk kami sampaikan, aset neto minimum menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2018 ya, yang diperbaiki itu perbaikan dari PP 87 tahun 2013 itu BPJS disebut sehat DJS-nya kalau mampu membayar klaim 1,5 bulan atau 1,5 bulan klaim itu mampu. Tapi nggak boleh uangnya terlalu banyak, nggak boleh. Ini kalau swasta kan boleh banyak boleh. Ini nggak boleh. Maksimum 6 bulan klaim gitu. Jadi artinya apa? Nggak banyak uang yang nganggur gitu. Nah itu sekarang ini tahun 2025 ya BPJS sekarang ini ya saat ini saya ngomong ini adalah sehat. Kenapa sehat? Karena kita punya uang sekitar 49 triliun, 5 ya. Itu aset netonya. Atau dengan kata lain kita bisa membayar 3,4 bulan klaim. Bukan 1,5 bukan. Tapi 3,4. Ya, ini untuk diketahui. Ya, sehingga ya nanti tentu seperti Pak Menkes sampaikan. Ke depan lama-lama kalau belanjanya tinggi-tinggi terus. Income-nya tetap atau inflasinya ya tidak sebanding dengan pengeluaran. Suatu ketika pasti enggak cukup. Nah, untuk itulah perlu strategi-strategi. Nah,